Shalom, selamat pagi anak-anak yang Ibu kasihi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Baik semua dalam keadaan yang baik yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Ya, saat ini Ibu Guru akan kembali memberikan penjelasan untuk pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 5 SD. Ya, namun sebelumnya dipersiapkan buku-bukunya sudah, buku paket agama, jangan lupa juga Alkitabnya. Ya, dan buku tulisnya. Nanti jika ada hal-hal yang penting, kalian bisa mencatatnya ya sebagai catatan kalian untuk pelajaran ini. Ya. Jika sudah siap semuanya, Ibu Guru mengajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami akan memulai pelajaran kami tentang pertobatan. Kami mohon pertolongan-Mu sehingga kami boleh menyesali dosa-dosa kami dan tidak melakukannya kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru di bab yang kelima ini, yaitu aku mau bertobat. Ya, pelajaran aku mau bertobat. Dan dari pelajaran hari ini diharapkan ya, satu tujuannya adalah setiap kalian anak-anak murid Ibu Guru, siswa-siswi kelas 5 SD ya, dapat menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bertobat. Nah, pada beberapa waktu yang lalu dalam pelajaran sebelumnya kita sudah membahas bersama-sama arti dari bertobat, yaitu menyesali semua perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan mengubah sikap hidup ya, ke arah yang lebih baik yang menyenangkan hati Tuhan. Artinya dengan kata lain ya, kehidupan yang berbalik kepada Tuhan Allah kita ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Allah dan kita kembali kepada Allah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui firman Allah atau firman Tuhan. Nah, di dalam halaman 30 buku paket agama Kristen ini ya, di situ ada satu pujian yang berjudul Aku Berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktu kuserahkan hatiku, kuserahkan hidupku. Ya, semua ketika kita menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang berubah, artinya yang diperbaharui. Nah, bertobat itu artinya kita berbalik kepada Tuhan. Dari kehidupan yang sebelumnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi ketika kita bertobat, nah, kita melakukan apa yang firman Allah kehendaki. Ya, ini arti dari bertobat. Nah, aku mau bertobat. Proses untuk bertobat. Artinya, seseorang yang mau bertobat itu tidak cukup dengan perkataan yang diucapkannya saja. Tetapi ada hal-hal yang benar-benar harus dilakukan sebagai bukti dari pertobatannya kepada Tuhan. Jadi bukan cuma iya saya mau bertobat, hanya cukup kata-kata saja, tidak seperti itu. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai bukti, karena Tuhan menghendaki kita membuktikan pertobatan kita itu ya, sebagai bukti pertobatannya kepada Tuhan. Sehingga yang tadi Bu bilang, pertobatan kita bukan sekedar perkataan saja, tetapi dapat dibuktikan dengan sikap dan perbuatan kita di hadapan Tuhan dan sesama.
proses yang harus kita jalani dalam pertobatan ini, ya kalau kita mau bertobat, yang pertama adalah menyadari, kemudian menyesali. Menyadari apa? Menyadari dosa yang kita perbuat itu, menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu bersalah di hadapan Tuhan. Kemudian ketika kita sudah menyadari, kita menyesali setiap dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Ya, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang bisa kita contoh ya dari perubahan sikapnya, dari pertobatannya. Yang pertama adalah Simon Petrus. Nah, nanti kalian bisa membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai dengan 75, dan kemudian dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-40. Ya, kita tahu bersama-sama bahwa ketika Yesus ya ditangkap oleh tentara Romawi untuk disalibkan, pada saat itu murid-murid menjadi ketakutan, dan termasuk Simon Petrus. Ketika itu Simon Petrus melakukan suatu kesalahan, satu perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Apa kesalahan dari Simon Petrus? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat dengan kisah Simon Petrus? Ya, kesalahan yang diperbuat oleh Simon Petrus adalah Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Menyangkal artinya dia tidak mengakui. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus ingin dianiaya, Petrus hanya melihat dari kejauhan. Lalu kemudian ada yang mengenali dirinya bahwa dia adalah murid Yesus dan bertanya kepada Petrus. Tapi ternyata Petrus karena ketakutan dia tidak mengakui bahwa dia adalah murid Yesus. 3 kali Petrus ya mengatakan bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal siapa itu Yesus. Maka ketika itu ya, perbuatan yang dilakukan oleh Simon Petrus, perbuatan yang berdosa di mata Tuhan. Karena sesungguhnya Simon Petrus adalah murid Yesus. Petrus tahu siapa Yesus. Gitu. Nah, namun setelah Petrus menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah berdosa di hadapan Tuhan, ya, Petrus menyesali apa yang dia lakukan itu salah di mata Tuhan. Sehingga kalau kita lihat bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang ke-75, bisa dibuka bersama-sama. Matius pasal 26 ayat 75. Demikian firman Tuhan. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi setelah Petrus menyadari perbuatan dosanya, dia menangis dengan sedihnya dikatakan. Ini menangisnya ini sebagai hal yang menunjukkan penyesalan dari Petrus atas apa yang diperbuatnya. Dan ketika Petrus menyadari dan menyesali, ya Petrus mengubah kehidupannya. Dia kembali menjadi murid Yesus yang taat, yang setia. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya nanti anak-anak dapat membaca bagaimana di situ Petrus dengan lantangnya, dengan beraninya berkhotbah, memberitakan kabar tentang Yesus. Dia tidak takut lagi, tapi dia dengan berani memberitakan firman Allah. Dan ketika Petrus berkhotbah, ya dikatakan ada sekitar 3.000 orang yang menjadi percaya dan bertobat. Nah, itu contoh dari Simon Petrus. Yang kedua adalah Zakeus. Ya, minggu lalu sudah Ibu berikan tugas dalam pelajaran kita, ya. Bagaimana kita belajar dari kehidupan seorang yang bernama Zakeus. Zakeus adalah sebagai kepala pemungut cukai. Ya, pada saat itu Yesus ada di kota di mana Zakeus tinggal. Ya, dalam Lukas pasal yang ke-19 kita dapat membaca tentang perjumpaan Zakeus dengan Yesus. Ya, kita tahu bersama-sama sebagai kepala pemungut cukai,
Ya, Zakius ini sangat dibenci oleh orang-orang masyarakat pada saat itu. Kenapa? Karena terkadang yang dilakukan oleh para pemungut cukai ini, atau sebutan lain adalah pemungut pajak, mereka mengambil lebih dari seharusnya yang dibayarkan oleh masyarakat. Misalnya harusnya membayar pajaknya ini 50.000, tapi dimintanya itu 55.000 atau 60.000. Nah, sehingga membuat rakyat pada saat itu membenci para pemungut cukai. Nah, Zakius sebagai kepala pemungut cukai, dia seorang yang sangat kaya raya. Orang-orang tidak mengasihi Zakius karena perbuatannya yang jahat itu. Nah, tapi ketika Zakius mendengar Yesus berada di kota Yeriko, ya, kita melihat, kalian sudah membaca dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, Zakius begitu ingin berjumpa dengan Yesus. Ketika dalam kesusahannya untuk berjumpa dengan Yesus karena badannya yang kecil, yang mungil, sulit untuk dia menjumpai Yesus, dia harus naik ke atas pohon ara, ya, supaya dia bisa melihat Yesus dari atas. Dan ternyata ketika Yesus berada di pohon tempat Zakius naik, Yesus berhenti dan Yesus memanggil Zakius untuk turun. Dan satu hal yang luar biasa yang diterima oleh Zakius adalah ketika itu Yesus memanggil Zakius untuk segera turun, karena Yesus berkata bahwa Yesus akan menumpang di rumahnya Zakius. Nah, bisa anak-anak bayangkan betapa gembiranya hati Zakius ketika dia mendengar bahwa Yesus itu ingin menumpang ke rumahnya, ya, ingin singgah di rumahnya, sehingga dia cepat-cepat turun dan dengan penuh sukacita, ya, Zakius menerima kehadiran Yesus. Tetapi di tengah-tengah kesukacitaan Zakius karena diterima oleh Yesus, orang-orang di sekitarnya justru bersungut-sungut. Mereka saling berbicara satu dengan yang lain, kenapa Yesus kok menumpang di rumah orang berdosa? Mereka beranggapan bahwa Zakius ini tidak layak untuk bertemu dengan Yesus, tetapi justru sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana Yesus mau menerima keberadaan Zakius? Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam diri Zakius. Maka dari itu Yesus memanggil Zakius dan mau menumpang di rumahnya, mau tinggal di rumahnya. Ya, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak, kalau tadi Simon Petrus sebagai bukti pertobatannya, dia menyadari dan dia menyesali segala dosa-dosa yang diperbuatnya, dia kembali memberitakan Injil, dia kembali menjadi murid Yesus yang taat, yang setia. Ya, dia berkhotbah, menyampaikan kabar keselamatan. Nah, Zakius pun dalam perjumpaannya dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan, mengalami satu pertobatan dalam hidupnya. Dan bukti pertobatannya adalah bagaimana ketika dia katakan bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya itu diberikan kepada orang-orang yang miskin. Ya, jadi setengah harta yang dia milikinya itu dia berikan kepada orang-orang miskin. Ya, dan kemudian dikatakan juga, ya, jika ada seseorang yang sekiranya diperas oleh dia, ya, yang lalu-lalu, maka dia akan kembalikan 4 kali lipat. Nah, itulah bukti dari pertobatan Zakius. Kemudian yang ketiga adalah Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus pun sebelumnya dia bernama Saulus, ya. Saulus yang sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia menerima Yesus, dia seorang yang sangat membenci para pengikut Yesus. Ya, sehingga yang dilakukan oleh Saulus, ya, atau Rasul Paulus adalah dia menangkap para pengikut-pengikut Kristus atau orang-orang Kristen, para pengikut Kristus. Tidak hanya ditangkap, tetapi dipenjarakan dan bahkan, ya, ada yang dibunuh. Itu yang dilakukan oleh Saulus sebelum dia mengenal Yesus, sebelum dia berjumpa dengan Yesus. Tapi pada suatu kali, ya, dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, ya, nanti anak-anak bisa membaca dalam Kisah Para Rasul
pasal yang ke-9, Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, nanti anak-anak bisa membaca kisah pertobatan dari Rasul Paulus ini. Ya, ketika dia dalam perjalanan ke kota Damsyik dengan satu tujuan, ingin menangkap, ingin membunuh para pengikut Kristus, justru di tengah-tengah perjalanannya itulah Saulus berjumpa dengan Yesus dalam cahaya kemuliaan. Ya, dia melihat cahaya yang begitu terang sehingga membuat matanya mengalami kebutaan selama 3 hari. Ya, tetapi di situ Yesus berbicara kepada Rasul Paulus, kepada Saulus, ya. Dan akhirnya Saulus dapat mengenal siapa Yesus dan menjadi seorang rasul atau pemberita Injil. Ya, sehingga ketika dia bertobat menjadi pengikut Yesus, namanya menjadi Paulus. Dan dalam pelayanannya setelah Rasul Paulus ini bertobat, dia dengan giat, dengan rajin memberitakan Injil ke segala tempat. Dan banyak orang-orang menjadi percaya karena ya, pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah mohon pengampunan Allah. Ya, kalau tadi menyadari dan menyesali dosa yang kita perbuat, yang selanjutnya yang harus kita lakukan kalau kita mau bertobat adalah mohon pengampunan Allah. Ya, anak-anak mau bertobat? Ya, mau, pasti ya, kita mau hidup dalam kebenaran firman. Maka kita harus mau untuk juga memohon pengampunan dari Allah. Di dalam Alkitab ada kisah tentang seorang yang bernama Daud. Daud pun pernah melakukan kesalahan. Tetapi ketika Daud ditegur oleh Allah melalui Nabi Nathan, ya, Daud menyesali perbuatannya dan dia memohon pengampunan dari Allah. Sehingga Tuhan Allah pun mengampuni segala perbuatan-perbuatan Daud. Dan Daud akhirnya menjadi raja yang dikenal oleh banyak bangsa, raja yang takut akan Tuhan, raja yang mengasihi Tuhan. Kemudian Simson, ya, Simson. Nanti kalian bisa membaca kisah lengkapnya ya di dalam Alkitab, Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16. Begitu juga di dalam buku paket ada di halaman 32 sampai 33. Ya, Simson seorang abdi Allah, ya, yang Allah sudah pilih, Allah sudah tetapkan untuk menjadi hakim bagi bangsa Israel, yang memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi ternyata Simson ya mulai tergoda oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sehingga orang-orang Filistin, ya, kalau sebelumnya Simson memiliki kekuatan yang begitu luar biasa, ya, ketika dia di dalam rahim ibunya, Allah sudah memberitahukan bahwa ya Simson ini akan lahir menjadi nazir Allah, menjadi hamba Allah, yaitu menjadi pelayan Tuhan. Maka ada satu larangan yang Tuhan sudah ingatkan kepada orang tuanya, bagaimana Simson ketika dia lahir, mulai dia lahir dia tidak boleh, rambutnya itu tidak boleh kena pisau cukur, ya, dan juga dia tidak boleh minum minuman yang memabukkan. Tuhan memberi kekuatan kepada Simson yang sangat luar biasa, sehingga Simson banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Ya. Nanti kalian bisa membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 13 sampai 16 tentang apa saja yang dilakukan oleh Simson dengan kekuatan yang Allah berikan. Namun suatu kali kekuatan yang dimiliki oleh Simson itu hilang. Kenapa? Karena ternyata dia melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana ketika itu orang Filistin memerintahkan Delila untuk merayu Simson, memberitahukan di mana sih yang menjadi kelemahannya Simson. Akhirnya Simson pun terkena rayuan dari Delila. Diberitahukanlah bahwa ya kekuatannya itu dari rambutnya. Kalau rambutnya kena pisau cukur, maka kekuatannya akan hilang. Nah,
Simpson melakukan itu karena dia mengasihi Delila, tetapi ternyata Delila itu sedang menipu, karena Delila ini adalah orang suruhan dari bangsa Filistin. Sehingga ketika Simpson sedang tertidur, Delila memotong rambut Simpson. Dan ketika itu Simpson langsung dibelenggu oleh tentara Filistin. Dan pada saat Simpson bangun, Simpson sudah tidak lagi memiliki kekuatan itu. Simpson menyadari kesalahan yang dia perbuat. Tetapi di tengah-tengah penderitaannya karena dia menjadi tawanan orang Filistin, dia dibelenggu, dia dirantai oleh tentara Filistin, dia dibawa ke sebuah gedung pertemuan, matanya dicungkil, dia tidak dapat melihat, menjadi bahan tertawaan orang-orang Filistin. Tidak ada lagi kekuatan yang selama ini pernah dia miliki. Namun pada saat itu Simpson berdoa memohon pengampunan Allah, dan dia meminta untuk terakhir kalinya diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan Tuhan mendengar permohonan ampun dari Simpson, dan Tuhan mengampuni Simpson sehingga Simpson diberikan kekuatan. Pada saat itu Simpson menarik tiang-tiang dari gedung yang ada saat itu, karena Simpson sedang menjadi tontonan orang-orang Filistin, dan Simpson menarik dengan kuat tiang itu sehingga gedung itu roboh, dan orang-orang yang ada di dalam gedung itu pun mati bersama-sama dengan Simpson. Nah, anak-anak yang Ibu kasihi, Tuhan Allah tidak pernah menolak jika manusia yang berdosa mau bertobat dan datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Ia mau menyelamatkan semua manusia berdosa. Tetapi terkadang banyak orang yang meremehkan, artinya tidak menghargai kemurahan atau anugerah Allah. Banyak orang yang tidak menghargai kemurahan Allah. Sehingga Rasul Paulus menulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yuk kita baca sama-sama ya. Dilihat ayatnya, boleh dari layar handphonenya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Jadi Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Maka ketika ada seseorang yang berdosa mau datang kepadanya, mau bertobat, memohon pengampunan, menyesali segala perbuatan dosanya, pasti Allah akan memberikan pengampunannya. Seperti tadi Ibu katakan, kadang-kadang manusia meremehkan, artinya tidak menghargai kasih yang Tuhan berikan itu. Benar bahwa Allah itu maha kasih, tetapi kita juga harus menyadari bahwa Allah juga maha tahu, sehingga Ia mengetahui hati yang bersungguh-sungguh memohon pengampunannya. Ini yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa Allah tidak ingin dipermainkan. Kalau tadi Ibu katakan bahwa ada banyak orang yang tidak menghargai pengampunan, tidak menghargai kasih yang Yesus berikan, yang Allah berikan. Contohnya gini, misalkan dia sudah mengatakan dia bertobat, saya tidak lagi mau melawan orang tua, saya mau mengasihi orang tua, saya tidak mau lagi berkata kasar, saya mau bertobat. Tapi setelah keesokan harinya, dia kembali berkata-kata kasar kepada orang tuanya. Artinya apa?
itu belum bertobat yang sungguh-sungguh. Ya. Jangan kita berpikir, udah nanti kita berdoa saja minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Setelah itu lakukan lagi perbuatan dosa. Nah, itu namanya mempermainkan Allah. Ya. Jadi Allah tidak ingin dipermainkan oleh manusia. Allah itu tahu, maha tahu, dia tahu hati kita. Dia tahu kita sedang bertobat sungguh-sungguhkah atau tidak. Nah, anak-anak yang mengetahui sendiri, ya, apakah benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat atau hanya sekedar bohong-bohong saja. Nah, selanjutnya, kalau kita mau bertobat, kita harus selalu siap untuk diperbaharui oleh Allah. Selalu dibaharui oleh Allah. Nah, pertobatan memang terjadi satu kali dalam hidup manusia. Tetapi prosesnya terus berulang setiap hari dan setiap saat. Ya, karena kita ini masih hidup di dalam dunia. Jadi terkadang ya kedagingan kita yang bekerja sehingga ada perbuatan yang tidak sesuai dengan firman yang kita lakukan. Namun kita teringat akan hal itu dan kita meminta kepada Tuhan untuk ya terus menolong kita supaya kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ini yang dikatakan prosesnya terus berulang setiap hari dan setiap saat. Artinya dalam segala hal kita harus terus berserah kepada Allah. Hidup bergantung kepada Allah sebagai penyelamat hidup kita. Tidak ada manusia yang dapat kuat menghadapi dosa dengan kekuatannya sendiri. Kita hidup di dalam dunia ini berperang melawan kuasa iblis, melawan segala keinginan daging kita. Orang yang diperbarui oleh Allah akan dapat melawan keinginan dagingnya, sehingga kita terus diproses untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan mengubah karakter yang buruk itu menjadi karakter yang baik. Ya, jadi dengan berserah kepada Tuhan, dengan hidup bergantung kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memperbaharui kita. Karena dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Ya, mungkin kita seringkali menjadi anak yang sering marah. Kalau dengan kekuatan kita tidak bisa menguasai diri kita. Tapi kita berdoa, Tuhan, tolong saya untuk saya senantiasa dapat menguasai diri kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang hari lepas hari berubah menjadi pribadi yang sabar di hadapan Tuhan. Kemudian menaati kehendak Allah. Ya, kalau kita mau bertobat, kita harus menaati kehendak Allah, artinya melakukan kehendak Allah. Ya, orang yang mengalami pembaruan akan hidup dengan Tuhan Allah. Ia akan menaati apapun kehendak Tuhan Allah atas dirinya. Taat kepada Allah berarti siap menyangkal diri dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Nah, hanya Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristuslah yang dapat mengubah hidup dan tabiat manusia, tabiat kita yang buruk menjadi baik. Itu hanya dapat diubah oleh Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, taatlah dalam melakukan kehendak Allah. Jangan lagi kita tergoda untuk melakukan keinginan-keinginan daging yang hanya membawa kita kepada dosa. Tapi mari kita mau belajar untuk taat kepada Allah, melakukan firman Allah. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, kita adalah anak-anak yang sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita harus belajar bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, katakan,
Aku mau bertobat. Aku mau hidup melakukan firman Tuhan. Yuk, sekali lagi sama-sama katakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku mau bertobat. Dan aku mau melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidupku. Amin. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Ya, biarlah melalui pelajaran kita hari ini, Ibu Guru berharap dan selalu berdoa supaya anak-anak yang Ibu kasih ini menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin taat dan setia melakukan firman Tuhan, karena itu yang Yesus kehendaki. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa, tetapi kita mau hidup di dalam pertobatan kita kepada Tuhan Yesus. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Ya, Ibu harapkan lakukan setiap firman yang sudah kita baca. Ya, dan untuk tugas minggu yang akan datang, ya, nanti kalian dapat menghafal, ya, ayat Alkitab yang tadi terakhir kita sudah baca bersama-sama, ya, dalam kitab Korintus. Ya, jadi tugasnya untuk minggu yang akan datang adalah menghafal ayat Alkitab dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Nanti laporannya dalam bentuk video, laporan tugasnya. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang hidup dalam pertobatan. Kami mau taat melakukan firman-Mu dan mau hari lepas hari diperbaharui oleh Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberikan pengampunan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu.